Didoakan netizen semoga konflik rumah tangganya berakhir damai. Ruben Onsu justru menggugat cerai Sarwendatan. Pupus sudah impian netizen melihat Bensu dan Wenda membuat konten bareng di rumah baru yang mereka dambakan saat masih tinggal bersama. Lalu benarkah Bensu juga mengajukan gugatan hak asuh anak? Benarkah perusahaan pangan yang dibangun Bensu menjadi harta gonogini yang tertera di kesepakatan cerai Bensu Wenda? Tak pernah membuat konten bareng selama sebulan terakhir, Baim Wong dan Paula Verhoeven juga tengah berkonflik. Ada apa dengan Baim Paula hingga memajang foto berdua di Instagram pun tidak lagi mereka lakukan. Benarkah isu ketidakhadiran Paula di pesta ulang tahun Johnny Wong ayah Baim menyiratkan bahwa mereka sudah pisah rumah? Apakah karena sering dibanding-bandingkan dengan Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad, Paula merasa pengabdiannya sebagai istri tidak dihargai Baim? Bersama saya Alicia Evita, kita akan mengupas gonjang-ganjing pernikahan Ruben Onsu Sarwendatan serta Baim Wong Paula Verhoeven dalam Barista Berita Artis Ternama. Keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendatan bukan hoax alias berita bohong. Wenda boleh memperkarakan sejumlah akun yang seolah menuding dirinya sebagai istri yang tak setia. Namun mantan personil Cherry Bell itu tak bisa menangkis berita yang menyebut dirinya bakal duduk di kursi panas pengadilan negeri sebagai tergugat cerai. Faktanya Bensu sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Juni lalu. Yang memiriskan, gugatan cerai itu dilayangkan setelah Bensu merayakan momen bersejarah dalam hidup putra-putrinya. Ya, setelah menggelar pesta ulang tahun Thalia dan Tania yang lahir di tanggal dan bulan yang sama yaitu 5 Juni. Bensu sempat bertemu Wenda di acara wisuda Betran Peto Putra Onsu, putra asuhnya. Kompak foto bareng demi Betran alias Onyo. Setelah itu Bensu dan Wenda siap berseteru di pengadilan negeri. Berdasarkan SIPP kita, memang benar ada gugatan perceraian yang diajukan oleh saudara RSO melawan istrinya S. Gugatan itu didaftarkan pada tanggal 11 Juni 2024 dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim yang menyidangkan perkara tersebut yang terdiri dari Bapak Juamto SHMH sebagai hakim ketua, Agung Sutomo Toba sebagai hakim anggota, demikian juga Arif Budi Cahyono sebagai anggota. Rumah tangganya Sarwenda dengan Ruben ya seperti apa yang kita lihat hari ini ya, berjalan seperti apa adanya yang kita lihat gitu loh. Jadi kalau mengenai masalah hal-hal yang lain masih belum bisa disampaikan karena memang masih berjalan seperti apa yang kita lihat hari ini. Udah dari banget, benar-benar lagi riuh banget, jadi terima kasih. 2 minggu sebelum Uben dapat kabar kayak gini, 2 minggu yang lalu Uben WhatsApp sama Mama. WhatsAppan, ada bukti WhatsAppnya, cuma nanyain kabar, udah gitu nanyain kabar anaknya emak bener nggak beritanya, udah gitu nanyain lagi, Mak jaga kesehatan, dia bilang miss you Mak, gitu Mak bilang miss you tuh anak Mak. Sebelumnya, Wenda sempat meradang hingga mengutus pengacara Chris Samsiwu untuk membantah pemberitaan yang menyebut dirinya telah menggugat cerai Bensu. Pada kenyataannya, sesuai dengan prediksi netizen, Wenda seolah sengaja menunggu Bensu melayangkan gugatan cerai. Tapi benarkah soal siapa yang menjadi penggugat dan tergugat sudah disepakati oleh Bensu dan Wenda? Terkait hubungannya Kak Ruben dengan Sarwenda gimana sih sekarang, Ci? Itu kan is a personal life, kayaknya bukan, yaitu biar beliau dan juga keluarga yang punya privacy gitu. Emak itu kalau untuk masalah pribadi
Dari dulu, apalagi masalah keluarga, emak nggak pernah mau ikut campur. Emak berharap semuanya baik-baik aja, keluarga dan Ruben juga baik-baik saja. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik. Kalau kita beragama Kristen kita cerai, walaupun secara agama tidak, tapi secara keperdataan bisa, yaitu melalui gugatan perceraian. Bagaimana dengan siapa menggugat? Menggugat bisa boleh si pihak suami, bisa juga boleh pihak istri. Boleh. Kemudian siapa yang diuntungkan? Tentunya kalau sama-sama sepakat bercerai, dua-duanya secara keperdataan diuntungkan, begitu kan. Jadi secara emosional juga diuntungkan. Artinya karena sudah tidak cinta, tidak sepakat, tidak sepaham, terserah agama bilang apa, yang penting kita cerai kan, begitu kan, daripada kita sama-sama disakiti atau menyakiti kan, itu kan. Itu yang namanya perceraian dalam keperdataan. Biasanya tidak dilandasi oleh rasa syukur kepada Tuhan kalau dalam agama Kristen. Karena kalau kita bersyukur sama Tuhan, apa yang kita dijodohkan, apa yang kita dipersatukan, itulah yang kita ini berhubungan dengan pasangan seumur hidup gitu sampai pada matinya kan. Benarkah perihal hak asuh anak dan harta gono gini juga sudah mereka sepakati bersama? Tolong ditanya aja ke mereka, aku tuh orang awam banget, maaf, jadi aku nggak tahu. Sesuai dengan materi gugatannya dan juga hal-hal yang dimohonkan di dalam dalam gugatannya, itu hanya sebatas menyangkut masalah perceraian, menyangkut harta gono gini, menyangkut harta atau pengasuhan anak, tidak disebutkan dalam petitum gugatannya. Hubungan rumah tangga itu masuk ke ranah yang sangat privacy. Ya, jadi kami sebagai kuasa hukum tidak elok juga menyampaikan hal-hal yang sangat privacy ini ke publik, ya. Tapi kami berharap sepanjang belum ada putusan perceraian, berarti kami anggap semua baik-baik saja. Ya, kami anggap semua baik-baik saja. Beda nanti kita bercerita pada saat memang sudah ada putusan. Ya, kalau misalnya saya bercerita di pengadilan, mungkin ideal saya akan ceritakan. Tapi kalau di ruang publik, karena klien kami ini sangat menjaga itu, ya, jadi kami tidak mungkin juga menyampaikan hal-hal kalaupun memang terjadi masalah-masalah. Oleh majelis hakim telah ditentukan tanggal persidangannya pada tanggal 9 Juli 2024. Hingga petang kemarin, Bensu dan Wenda belum menjawab soal kesiapan mereka bertemu di sidang cerai pada 9 Juli mendatang. Kebungkaman Bensu dan Wenda membuat berita keretakan rumah tangga mereka semakin panas bak bola liar. Publik dan netizen pun menjulangkan tanda tanya. Seperti apa kesepakatan harta gono gini yang mencakup rumah, apartemen, beberapa bidang tanah dan sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang pangan, fashion, frozen food, hingga digital media dan channel YouTube The Onsu Family. Melihat Wenda yang lebih produktif merilis konten baru minus Bensu, netizen pun menduga Bensu menyerahkan channel YouTube yang telah memiliki 9. Terkait dengan masalah hubungan rumah tangganya Ruben dengan Sarwenda, beberapa hari ini saya memang lagi intens berkomunikasi dengan kuasa hukumnya Sarwenda, ya, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelanjutan daripada rumah tangganya. Dan memang ini masih terus berlanjut komunikasi ini, dan dalam minggu depan ini mungkin ada satu hal yang bisa dihasilkan dari pembicaraan yang sedang kami lakukan dengan kuasa hukumnya Sarwenda, ya, untuk bagaimana kelanjutan daripada rumah tangga tersebut. Terkait bisnis pangan dengan menu andalan ayam goreng dan frozen food memang dimiliki bersama oleh Bensu dan Jordi Onsu adiknya yang duduk sebagai direktur utama. Hanya saja hubungan persaudaraan maupun kongsi bisnis Bensu dengan Jordi pun tengah bermasalah. Bensu bahkan memblokir nomor handphone adik kandungnya itu. Di sisi lain hubungan Jordi dan Wenda tetap terjalin baik. Kabarnya Jordi siap menjadi saksi dalam sidang cerai untuk menegaskan posisinya dalam keluarga dan perusahaan. Lantas apakah Jordi akan menjadi saksi dari pihak Wenda? Siapakah yang akan dikerahkan Bensu menjadi saksi untuk memuluskan gugatan cerainya? Kalau masalah perusahaannya Ruben dengan Jordi itu saya tidak diupdate, ya, belum diupdate
sehingga saya tidak bisa memberikan komentar apapun terkait dengan masalah hal itu. Hubungan sama Koko untuk saat ini seperti apa, Bun? Hubungan sama Koko, Bun? Rumah dulu, jadi mohon maaf sekali teman-teman, aku udah menjawab semuanya. Jadi teman-teman juga tolong mengerti posisi aku, ibu yang punya anak dan lagi berjuang buat anak-anak.